Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidiki wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di Mimbar Hasil Sabtu malam bersama saya Isa Alkaf, Ondi kameramen dan juga Yusuf Subangkit di meja operator. Dan seperti biasa ikhwan akhwat, setiap Sabtu malam alhamdulillah Radio Silaturahim kedatangan ulama dari berbagai kalangan, dan alhamdulillah spesial pada malam hari ini Radio Silaturahim kedatangan Habib Anis bin Umar Assegaf, pimpinan Pondok Pesantren Asipku Kuningan, yang sudah membersamai kita di studio. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Tasyarrafna, kita jadi mulia nih ikut nimbrung di Radio Rasil dan TV Rasil. Barakallah. Habib Isa Alkaf yang mudah-mudahan tambah sehatnya. Amin. Tambah afiatnya. Amin. Dilancarkan semua urusannya. Dan semua ikhwan dan akhwat yang ada. Amin. Barakallah lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap kalian, kehidupan kalian, rezeki kalian, umur kalian, dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah jazakallah khair Habib. Belum udah didoain nih kita. Alhamdulillah, karena doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya atau pusatnya ibadah di situ gitu. Karena di dalam doa itu ada interaksi antara kita dengan Allah. Masya Allah. Allah, kalau kita nggak dimulai dengan doa, kayaknya kurang afdol. Benar. Bahasanya seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kajian kita bisa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukain pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan bisa manfaat sebanyak mungkin. Amin ya rabbal alamin. Bib, gimana tadi perjalanan Bib? Ya Allah. Masya Allah, dari Kuningan langsung ke sini. Dari Kuningan langsung ke sini, tapi mampir sebentar di rumahnya Habib Isa yang Masya Allah tabarakallah dijamu kita dengan sebaik-baiknya jamuan. Ya, mudah-mudahan apa yang diamalkan oleh beliau karena menjamu tamu itu fadilahnya besar, Bib. Oh gitu. Yes, karena seperti kayak saya pernah punya guru. Bukan pernah ya, guru saya namanya Habib Muhammad bin Abdullah Ali Idrus, mungkin antum tahu juga di Tarim. Itu beliau paling suka sama tamu. Habib Umar lebih-lebih lagi. Ya. Habib Muhammad ini karena saya khidmah di rumah beliau, saya pernah tahu beliau itu menjamu tamu, tapi dalam keadaan memang lagi posisinya kayak gini nih, ekonomi lagi menurun gitu. Ibaratnya lagi bukan corona, suasana ibaratnya beliau pribadi itu lagi kekurangan. Saya tahu itu karena saya kan khidmah terus sama beliau. Sampai suatu saat ada tamu, Anis, kamu ada uang nggak? Ada Habib, coba kamu beliin buat tamu ini, pakai uang kamu dulu, nanti kalau saya ada rezeki saya akan ganti. Oke. Saya bilang sama beliau, Habib, udah deh gitu loh. Bukan Anis nggak mau, tapi antum tuh udah gitu loh, udah Masya Allah Muhammad gitu loh. Kalian Anis, tamu itu katanya datang ngambil rezekinya. Tahu nggak apa yang kita dapatkan? Dan ngebawa dosa-dosa kita dibuang ke laut sesuai dengan riwayat yang ada. Jadi saat ana nih ke rumah antum nih, tadi antum jamu ya kan, dijamu sama Habib Isa, Masya Allah Muhammad, sama keluarganya yang begitu ramah, kakak-kakaknya juga yang Masya Allah Muhammad. Itu
secara nggak langsung, insya Allah dosa yang ada di dalam rumah itu mudah-mudahan nggak ada sih. Ya Allah, amin amin. Mudah-mudahan nggak Banyak ada. Bib, khususnya anak pribadi Bib. Mudah-mudahan nggak Penyumbang ada, terbanyak. tapi insya Allah udah kebuang semuanya. Amin amin, Amin ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Insyaallah jazakallah khair Bib. Afwan. Kita juga termuliakan dengan kedatangan antum Bib, insyaallah. Kita apa Senang. adanya sih. Kayak mimpi bisa datengin Abang. Mudah-mudahan mimpi baik, bukan mimpi buruk. Jadi Warafat, kami bertemu pertama kali itu waktu di Tarim Bib ya. Iya, Waktu di kita Tarim, ketemu Masya Allah. kemarin bulan suci Ramadan di Bulan Tarim. Ramadan. Dipertemukan. Sesaat sebelum Al-Fakir pulang. Tapi Habib pulang duluan. Ya, karena saya kan di sana tujuannya untuk ziarah. Kalau Masya antum kan, masya Allah, udah mukim 2 tahun di sana ya, atau berapa tahun? Iya, 2 tahun kurang. 2 tahun Kurang dikit. mungkin. Kurang dikit, Masya Allah. Alhamdulillah, tapi berkah insya Allah. Amin, Bib, doain mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bisa khidmat di radio Silaturahim. Amin, Amin, ya amin. rabbal alamin. Lebih besar lagi jadi buat radio aja insya Allah, nanti TV dan lain sebagainya. Amin, amin ya rabbal Insya Allah. alamin. Doain, Bib, doain ikhwan akhwat radio Silaturahim juga, Bib. Semua ikhwan dan akhwat yang ikut serta dalam ajang berdakwah ini, mudah-mudahan Allah SWT yang balas antum dengan sebesar-besarnya balasan. Amin. Balasan dari manusia itu sedikit, tapi kalau balasan dari Allah itu kebahagiaan dunia akhirat, dan mudah-mudahan kalian dapatkan semuanya, insya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Bib, ngomong-ngomong Tarim Bib ya. Satu hal Bib yang Al-Fakir nih dapatkan dari orang-orang Tarim. Orang-orang Tarim nih kayaknya tuh hatinya bersih-bersih Bib. Karena bagaimana tidak, dengan keadaan seterhimpit itu, keadaan serba terbatas, mereka masih bisa khusyuk dalam beribadah, masih bisa balik lagi ke Allah. Beberapa masih semangat taklim walaupun umur besar. Nah, itu apa rahasianya, Bib? Apa yang bisa menyuburkan hati kita supaya hati kita ini bisa kayak orang-orang Kayak itu? orang-orang di sana. Jadi sekilas tentang Tarim mungkin ya. Jadi kan supaya nggak bingung orang-orang yang ada di Rasil, sekilas tentang Tarim, kehidupan di sana itu secara global ya ikhwan. Antum tahu nggak Indonesia tahun 60, 50, ya mungkin seperti itu kehidupan Tarim pada saat ini. Saat ini. Iya Iya, kan? kalau ke sana kita kayak mundur Kayak berapa kita puluh tahun. mundur berapa puluh tahun sebelumnya. Benar. Masya Allah, sekolah itu masih belum ada bednya. Mobil-mobil itu yang ada di situ itu mobil-mobil tahun 70-an itu banyak banget. Kalau yang tahun-tahun sekarang kayaknya jarang kita lihat. Hanya orang kaya banget. Hanya orang yang kaya banget, itu pun bukan asli Yaman. Iya. Bukan asli Tarim, tapi dia udah kerja di luar, udah sukses, dia Balik di ke masa kampung tuanya halaman. ya pulang kampung lah. Jadi itu sekilas tentang Tarim ya, ikhwan. Adapun lapangan pekerjaan di sana kita jarang mendapati, pertanian itu sedikit banget lahannya. Iya. Ya kan? Kemudian kebanyakan di sana tuh pedagang gitu aja. Dagangnya Dagang. Iya, sama bertani sih. Iya, sama bertani, pedagang sama bertani. Tapi kalau kita lihat tukang parkir nggak ada. Karena nggak ada. Nggak ada. Lampu merah aja nggak ada di sana. Gimana? merah, Jadi ya. berarti kan kalau kita kan banyak nih, banyak lapangan pekerjaan tuh kita sangat banyak banget, dari yang bisa income 1 juta sampai bisa income miliaran itu di Indonesia itu banyak banget. Benar. Koneksi internet di sana sampai sekarang yang saya dapati hanya 3G. Allah. Itu sekarang. Di zaman yang kita udah mikir 5G, di Benar. sana 3G. Jadi kehidupannya sangat Masya Allah, tabarakallah ya. Kalau searching di Google, Beb, Hmm. internet terlambat sedunia, itu Yaman insya Allah. Ajib, Ada ajib, di ajib. beritanya itu. Tapi antum tahu nggak, di sana itu identiknya orang-orangnya itu kayak lebih tenang, lebih menghadapi kehidupan itu kayak nggak seribet kita gitu loh. Benar. Nggak seribet kita, nggak sebingung kita, nggak sepening kita di Indonesia yang Masya Allah suburnya, lapangan pekerjaan banyaknya, keadaan orang-orang itu baik-baiknya. Ibarat kata, kalau di Indonesia itu Sallallahu Alaihi Muhammad deh. Dari subur tanahnya, dari kebaikan orang-orangnya, baik banget loh orang-orang di Indonesia. Kalau kita minta tolong itu ramahnya, itu Sallallahu Muhammad. Jadi, tapi kadang kita masih banyak yang pusing, kita masih banyak yang bingung, stres, bahkan naudzubillahi min dzalik, karena beberapa atau efek daripada COVID-19 ini, Masya Allah, di sebagian daerah seperti yang ada di kita, itu ada yang sampai minta maaf, mulai ada orang yang
bunuh diri. Oh. Iya. Sampai kalau perceraian udah gede banget. Gede banget. Dan masalah baru Bib sekarang ini anak-anak muda mental illness. Apa itu mental Penyakit illness? mental. Oh, penyakit mental. Ya Penyakit ini semuanya karena Itu tren. sebetulnya lagi kena mental nih, lagi Iya. kena mental nih gitu ya bahasanya anak muda zaman sekarang, Masya Allah. Jadi ya ikhwan, sebetulnya itu semua karena satu hal. Jadi kalau kita lihat sekarang ini di dalam negeri ini ataupun dimanapun juga, ya sebetulnya lagi krisis. Lagi krisis apa, Bib? Krisisnya 3 sebetulnya. Ada krisis ekonomi, ya. Tapi yang jadi sumpeknya manusia itu gara-gara ekonomi semua. Ekonomi tok. Ya, krisis ekonomi ini yang buat mereka stres, buat mereka sibuk, pusing segala macem, ya. Sama sebetulnya ada 2 krisis yang lebih besar daripada itu. Ada krisis sosial dan krisis spiritual. Iya. Krisis sosial ini apa, Beb? Krisis sosial, iya hablum minan nas. Hubungan kita dengan orang, silaturahmi, sekarang kan udah banyak hambatan, ya kan? Susah dan lain sebagainya. Setidaknya itu kan harusnya kita perbaiki krisis-krisis ini satu persatu gitu. Yang terakhir krisis spiritual. Spiritual apa ya? Hablum minallah. Hubungan kita dengan Tuhan semesta alam, Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Nah, ketika ini memang krisis terus, tapi yang dipikirkan manusia yang ini, yang pertama, yang nggak jadi solusi. Solusinya itu apa sih, Beb? Ya, hubungan spiritual ini yang harusnya kita perbaiki. Hubungan spiritual kita dengan Allah. Makanya kok kena mental lah, atau sampai naudzubillah min dzalik cerai karena ekonomi lah, atau naudzubillah min dzalik bunuh diri karena kelilit hutang dan lain sebagainya, itu karena ya ini krisis spiritual yang ada dalam dirinya yang tidak sama sekali diisi. Jadi gini, hatinya kering. Bukan hatinya kering. Iya, dalam tubuh kita ini, Habib Isa, dalam tubuh kita ini ada 2 komponen, Habib. Ada jasad, ya, ada ruh, atau bisa dibilang kolbu lah. Hati, kolbu, ruh. Okay. Jasad itu kalau kita makan kayak tadi nih, saya ke tempat antum kasih makan, ya kan, Masya Allah. Nikmatnya, kemudian kalau udah kenyang, alhamdulillah, udah nggak kebingungan. Jasad kita ya kan, kita tenang aja duduk sekarang ini, Masya Allah. Nah, tapi yang kedua, ini sebetulnya lebih harus diperhatikan. Apa itu? Ruh atau kolbu kita. Antum tahu nggak, daun itu kenapa kering? Nggak disiram? Karena cairan yang ada dalam daun tersebut habis, sehingga jadi kering. Ajib. Oke. Jasad kita itu ibarat daun. Harusnya disirami. Makanya ada istilah dari dulu, siraman rohani. Siraman rohani. Dari situ? Dari situ. Ajib. Dengan apa kita menyiramnya? Nah, siraman rohani inilah yang membuat ruh kita itu menjadi hidup. Ya kan? Ketika roh kita ini hidup, maka yang akan berjalan itu adalah ketenangan dalam diri kita dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat jelek itu hilang semuanya. Semuanya hilang. Bisa terkikis saat kolbu atau roh kita itu terisi. Ya, jadi buat para pemuda, para pemudi, orang-orang tua yang sekarang mungkin lagi kebingungan, ayo deh kita berpikir secara rasional bahwa kita ini dalam tubuh kita ternyata ada 2, ada jasad, ada ruh. Kalau kita hanya mikirin ekonomi aja, ana rasa itu belum mengobati semua kegelisahan kita. Kalau kita buktinya apa, Habib? Buktinya banyak orang kaya yang masih sumpek sekarang. Benar. Banyak banget orang kaya, orang yang hebat-hebat, ya kan? Bahkan yang sudah keliling dunia. Karena dalam kehidupan ini, Beb, dalam sifat rasa ya, beda loh gembira sama tenang. Gembira itu kan kita senang, ya kan? Tenang itu kita senang. Sedih itu kita sedih. 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 Sedih itu kita sedih
Pleasure dan happiness. Ya, Kalau bahasa Inggrisnya itu itu ya. beda banget. Beda ya. Gembira itu ya kedapatan sesuatu gembira. Kadang-kadang setelah itu hampa hilang. Kayak kita lagi apa namanya? Lagi traveling kayaknya ya. Kayak terlalu traveling. Atau kita lagi Habis nonton mungkin. habis nonton atau apa namanya? Apalah. Apapun itu gitu loh yang membuat kita gembira, dapat rezeki nomplok. Itu setelah seneng wallahu a'lam deh. Ini gitu. Tapi kalau seseorang yang memiliki ketenangan itu beda, hidupnya tenang. Dia mendapati, jadi ada seneng, ada gembira. Kalau dalam saya ya, ada seneng, ada gembira, ada bahagia, ada tenang. Yang paling atas tuh tenang ini yang paling atas. Tenang itu kenapa? Karena ruh kita tenang. Karena ruh kita udah mendapatkan nutrisinya. Kolbu kita udah dapat nutrisinya. Makanya namanya nutrisi kolbu. Itu penting banget kita perhatikan. Nah, itu di dalam Al-Quran, Bib? Ada, Bib? Ada. Apa? Tentang sakinatun nafas, bukan, Bib? Apa beda? Iya, sama. Fa'anzalallahu sakinatahu 'alal mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada orang-orang beriman. Nah, kurang lebih begitu. Iya, itu kan setelah peperangan ya. Ya, ada peperangan, guncangan dan lain sebagainya. Allah taala gift yang diberikan oleh Allah adalah ketenangan. Hadiahnya itu adalah ketenangan. Makanya ketenangan ini adalah satu anugerah dari Allah yang akan diberikan kepada orang yang memiliki hubungan baik dengan Allah. Ketenangan itu. Jadi Allah Ta'ala akan kasihkan. Makanya pasangan suami istri sakinah dulu. Baru mau ada warahmah. Tenang dulu. Jangan ribet dulu. Jangan ngomong cinta dulu. Gimana keluarga ente, tenang dulu. Jadi tenang ini adalah sebuah hadiah spesial dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Oke, gimana sih Bib caranya menimbulkan rasa tenang itu? Ya, gimana saya mengisi nutrisi kolbu saya sehingga hilang kegelisahan, hilang kesumpekan, hilang itu takut sakit mental yang katanya lagi turun mental, kena mental dan lain sebagainya. Gimana sih Bib dengan 3 hal? Gimana? Jadi nutrisi kolbu itu sesuai yang saya pelajari itu dengan tiga hal kita bisa. Apa yang pertama adalah zikir. Zikir, ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Ingat sama Allah ini zikir ini banyak. Banyak, ada baca Al-Quran itu zikir. Baca la ilaha illallah itu zikir. Baca subhanallah zikir. Alhamdulillah zikir. Allahu Akbar zikir. Nyebut Allah itu juga zikir. Ya, ketika kita menyebut ataupun mengingat ataupun bersolawat pada Nabi Muhammad juga zikir. Dan itu yang Habib masa iya dong. Karena Allah Subhanahu wa taala udah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Sesungguhnya ya, dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu hati akan menjadi tenang. Coba deh antum, gitu. Coba deh antum. Tapi zikirnya yang dirasain kalau bisa, jangan zikir asal Allah gitu, jangan. Coba kadang-kadang kita ini ikhwan dan akhwat ini menganggap zikir itu ya seperti itu, padahal kita harusnya ada ya gimana sih Bib? Ya para alim ulama, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad membagi zikir itu menjadi 3. Ada zikir dengan hati dan lisan. Itu yang paling afdol. Yang dan paling seharusnya begitu. Afdol ya. Jadi saat kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita juga merasain bahwa emang tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan penuh keyakinan kita katakan itu. Saat kita mengucapkan subhanallah, dalam hati kita itu emang betul-betul mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang tidak sama sekali
pantas untuk Allah. Ada alhamdulillah. Saat kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu kan salah satu kalimat syukur ya. Itu antum sambil bayangin nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada antum. Termasuk duduk kita sama abang. Aduh, kalau itu sih enggak kayaknya. Alhamdulillah, salah satu nikmat terbesar anak hari ini. Masya Allah. Yang saya maksud adalah alhamdulillah, saat antum dapat rezeki Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih sehat walafiat juga, alhamdulillah. Ya kan dikasih nikmat, ya kan, Masya Allah, Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau kita, apapun yang kita rasakan daripada kenikmatan-kenikmatan itu, kalau kita rasakan, kalau kita pikirkan baik-baik dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Saat kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita sambil mikirin nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri kita. Insya Allah itu akan menjadi apa ya? Ya sebuah nutrisi untuk hati kita. Saat kita mengucapkan Allahu Akbar, ditambahi lagi kita nikmat, bayangkan kebesaran ciptaan Allah. Ya kan? Allah Ta'ala maha besar, ya, menciptakan segala sesuatunya ini semuanya. Kita bayangkan betul-betul kebesaran nikmat Allah ini, kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang akan menjadi nutrisi buat hati kita. Zikir dengan lisan dan hati. Kata Imam Haddad, kalau nggak bisa ya pakai hati aja deh. Yang penting antum itu alhamdulillahnya itu dari hati tuh, ngeresep. Benar-benar. Yang terakhir kata Imam Haddad, ya wes daripada susah dari hati, ya wes alhamdulillah pakai lisan aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu terakhir. Tapi kalau bisa antum dari lubuk hati dan lisan, itu adalah akan membuahkan sesuatu kekuatan spiritual dalam tubuh antum. Jadi saya teringat dengan pesan guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh kepada para santrinya. Ya. Kata beliau, adakan waktu khusus untuk kita dengan Allah, komunikasi dengan Allah, khusus. Waktu sholat, apa selain sholat ya? Selain sholat pastinya. Selain sholat. Dalam sholat udah kita komunikasi dengan Allah. Tentu itu. Oke. Kayak kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan dengan menyebut nama Allah ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Taala, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, Raja di hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Di sini komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dirasain enggak waktu sholat komunikasi dengan Allah? Ngerasa enggak sih? Itu ya pertanyaannya. Ngerasa enggak saat kita ngomong iyyaka na'budu itu kita ngomong, ya Allah aku ini lagi menyembah kepadamu. Atau hanya sekedar rutinitas yang belajar merasakan gitu loh. Coba aku mau nanya sama Habib Isa nih. Makanan tadi yang kita makan tadi. Kalau antum makannya asal habis. Iya. Kenyang doang. Benar, tapi kalau antum menikmati, makanya pelan, dinikmati bumbunya itu. Sedap, Masya Allah. Enak nih. Benar-benar. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in di situ kan. Saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya setidaknya kita ada perasaan di situ bahwa aku menyembah kepadamu ya Allah dan aku meminta tolong kepadamu ya Allah. Kan seperti itu, Masya Allah. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau kita rasakan akan membangun kekuatan spiritual kita. Udah kayak kehidupan ini, Masya Allah, kayak seperti orang-orang tarim itu. Orang-orang tarim itu ibaratnya bukan menyepelekan hutang ya. Jadi saya pernah ketemu salah satu ustadz gitu. Ketemu saya itu Masya Allah senangnya minta ampun. Ziarah pertama saya ke Tarim. Setelah pulang tahun 2015, saya tahun 2017 kalau nggak salah. Bareng sahabat saya. Orang Tangsel juga. Itu berangkat ke Tarim. Saat itu saya ketemu dengan salah satu ustadz saya itu, bahagianya minta ampun. Minta saya ke rumahnya untuk dijamu di rumahnya.
Iya kan? Terus sehari-hari itu ketemu beliau tak perhatikan sama nama, Masya Allah, kayak nggak ada sumpek-sumpeknya gitu. Subhanallah, satu saat saya ke toko, lagi beli, ya kan? Ada ustadz saya juga belanja. Habis belanja, tak pikir ngeluarin duit. Nggak taunya suruh catat. Ngebon. Saya tanya sama dia, ini bonnya udah berapa? Bonnya udah sekian. Masya Allah. Yang dibonin tetap senyum, yang ngebon Sallallahu alaihi Muhammad, bener-bener. Terus kehidupannya itu bukan yang kayak gini. Kita kadang-kadang di sini, ya, itu kalau ada orang sumpah itu kelihatan loh mukanya. Bener. Iya kan? Kadang-kadang orang lain ikut sumpek kalau ngeliat orang sumpek. Orang lain ikut sumpek dan lain sebagainya, iya kan? Iya. Kalau ini di Tarim tuh nggak kelihatan orang sumpah. Nggak kelihatan. Blas gitu loh. Jadi kita lihat hidupnya tenang, apa segala, ya senyum, ketemu orang senyum, apa waktunya sedekah, ya sedekah. Kita lihat ini mereka ini dalam di kehidupan yang mana sih mereka ini gitu loh. Sampai sebegitunya itu karena rohnya itu terisi. Yang pertama tadi dengan zikir. Kita dapati banyak sekali di mereka banyak berzikir ya. Ada pola-pola khusus nggak, Bib? Apa setidaknya kita sebagai pemula kita sebagai pemula lebih ke arah katanya Habib Umar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 300 kali. Sehari. Nah, bisa dibagi mungkin 5 kali sholat, masing-masing sholat 20 kali begitu. Bisa 50 kali ya. 60 kali afwan. 60 kali, 6 kali. 60 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dirasain gitu. Dirasain. Atau kalau enggak kata Habib Umar, pesan Habib Umar, adakan waktu khusus untuk Allah gitu loh. Udah deh, no HP, no siapa-siapa gitu loh. No makhluk. Berapa lama, Bib? Ya Allah, hatta 15 menit. Masa nggak ada sih? Mungkin lah. Dari 24 jam 15 menit aja. Ngapain Bib di situ? Ya antum duduk. Punya wudu, antum wudu. Ya, setelah itu antum pakai minyak wangi kalau bisa. Sholat 2 rakaat. Sholat apa Bib? Sholat taubat bisa, sholat hajat bisa. Ya kan? Sholat itu kita lakukan, kemudian kita duduk. Ngapain Bib? Kalau antum bisa baca Al-Quran, ambil Al-Quran, bitadabbur 5 menit. Setelah itu misalnya antum zikir lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Antum rasain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 300 kali. Setelah itu antum doa, ya Allah, hambamu ini lagi bersimpuh di hadapanmu. Hambamu lagi, Kau yang maha kaya, Kau yang maha bijaksana, Kau yang maha besar, yang maha lembut, adakan komunikasi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita aja kalau curhat sama teman bisa 2 jam. Kadang-kadang minta maaf, nggak ada solusinya. Tapi kalau kita curhat sama Allah, apa katanya Allah dalam Al-Quran? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watadz da'i idza da'an. Ud'uni astajib lakum. Idza sa'alaka ibadi, wahai Nabi Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, aku itu dekat sama mereka. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab, mengijabah doa-doa daripada orang yang lagi berdoa. Ud'uni, bahkan Allah Ta'ala memerintahkan, hamba-hambaku, ud'uni, doa sama aku, minta kepadaku. Astajib lakum, aku akan ijabah. Kadang kitanya kurang sabar, baru doa 2 hari udah minta langsung diijabah. Benar. Jadi setelah kita bangun komunikasi khusus dengan Allah, melalui kita ingat dengan Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ nutrisi kolbu yang pertama. Saat kita mengingat kepada Allah. Saat kita ingat sama Allah, ya, kita betul-betul mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nutrisi kolbu kita yang pertama. Yang kedua, Pak. Yang kedua yang kita rasakan pada saat ini. Kan ceritanya kita lagi nuntut ilmu nih. Iya kan? Iya.
Ana yang lagi dulu. Kita saling nuntut ilmu ini, masya Allah Habib Ihsan. Kita kan saling nuntut ilmu. Nah di sini yang kita rasakan nih sekarang ini, apa yang antum merasakan? Ketenangan. Tenang. Seakan-akan problem-problem yang ada di luar tuh pending semua ya. Pending. Kayak nggak keingetan apa-apa ya. Iya. Ya disitulah kita ini pentingnya ilmu. Kenapa? Fa innal ilma nurun. Ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Ya, cahaya dari Allah yang akan dipancarkan kepada hamba-hambanya. Makanya beda orang yang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu, beda. Habib, apakah saya ini harus punya ilmu yang tidak harus punya ilmu yang nyantri? Cukup seperti ini, terus diikutin, ya kan? Ya, kalau antum punya waktu ya, nonton bola 1,5 jam kita sanggup, ya kan? Kakak nonton bola, Bib, beda sama nuntut ilmu. Ya, Ana mau nanya, orang yang nggak suka bola, sanggup nggak dia 1,5 jam di situ? Enggak. Katanya bola hiburan. Iya kan? Iya. Katanya bola hiburan. Tapi orang yang nggak suka bola, nggak bakal mau 1,5 jam ngeliatin kayak gitu. Benar. Iya kan? Ngeliatin 22 orang rebutan bola satu. Nggak mungkin. Dia pasti akan berkata seperti itu gitu betul, loh. Ini apa nih gitu loh. Tapi ketika dia seneng, dia lototin. Kalau ada yang ngomong bola kan hiburan, semua itu tergantung kamunya. Kamunya seneng nggak sih sama itu gitu. Kalau kamunya seneng, mesti 2 jam pun akan antum pelototin. Gitu juga kajian ilmu. Sebetulnya kita harus dong melototin. Kenapa? Kalau saya katakan harus, karena itu kebutuhan kita. Iya, betul. Gitu loh. Makan kita butuh, ilmu kita butuh. Karena ilmu adalah nutrisi untuk kalbu kita yang kedua. Nah itu Bib, kan tadi kuncinya adalah senang dulu. Iya. Nah gimana caranya supaya senang gitu Bib? Apa harus dipaksa dulu atau gimana? Ya pastinya. Antum pernah makan durian nggak? Pernah, ya pernah. Pernah makan durian. Makan durian senengnya setelah tahu kalau itu durian apa enggak? Setelah tahu kalau itu durian. Iya, maksudnya itu setelah tahu rasanya itu. Setelah nyobain. Setelah nyobain. Pas belum baunya nggak suka. Udah baunya nggak suka. Dari luar juga kelihatan apa? Iya. Menakutkan. Ini gimana cara makannya nih kan gitu. Begitu juga ilmu. Cobain dulu ya. Cobain dulu, paksain dulu. Baru nanti kalau udah kelihatan nikmatnya, apalagi ngaji sama Habib Ihsan. Masya Allah. Analoginya bagus. Bagus. Durian ya. Durian itu kalau orang nggak suka, baunya udah tidak mengenakan ya. Satu. Bule banyak yang nggak suka. Pertama bentuknya juga aneh, bukanya juga susah. Tapi kalau sudah merasakan, nyium baunya malah suka. Masya gitu ya. Allah, ya gitu. Gitu itu kehidupan gitu. Gitu kehidupan gitu. Kadang-kadang kita lihat, ilmu nih, kayaknya kita harus belajar nih, kayaknya enggak gue banget kan gitu biasanya. Inti belum nyoba, coba deh. Coba, benar. Coba dulu. Duduk sekali, 2 kali, 3 kali. Ya kayak orang sepedaan ini. Sama, awalnya susah. Nanti kelamaan jadi gampang, ya kan. Walaupun kadang sempet jatuh, ngerasain belajar juga seperti itu, nanti ada boring, ada karena itu adalah sesuatu yang nggak disenangi oleh nafsu sebetulnya. Benar. Ilmu ini nggak disenangi sama nafsu. Siapa yang mau? Setan mau kita pinter? Nggak ada. Benar. Iya. Nafsu kita juga nggak mau kita pinter. Nafsu kita pengennya kita itu makan tidur, jalan sono sini gitu aja. Setan juga pengennya gitu. Karena tahu nggak bedanya orang yang punya ilmu sama yang nggak punya ilmu? Apa? Jadi gini, ada satu orang yang bermimpi. Yang diceritakan, ada satu orang lagi sholat, setan joget di sebelahnya. Kelihatan tapi sama orang sholat. Iya. Enggak kelihatan, dia sholat aja. Oh iya. Kemudian yang satunya setan, ada orang tidur, setan nggak berani ngedeket. Nggak berani ngedeket.
Orang itu nanya, setan kamu kok aneh sih, ada orang sholat Joget. kalau yang tidur malah nggak berani ngedeket. Gal kata setannya, beda kalau ini sholat nggak pakai ilmu, banyak yang nggak sah dilakukan tetap dan lain sebagainya. Aturannya nggak dipakai lah. Tapi kalau yang khusyuk juga enggak, kata dia. Kalau yang ini sok tidur, tapi sebelum tidur punya wudhu. Zikir nyebut nama Allah dulu. Ada ilmu, ada adabnya tidur dia pakai. Ya kan? Hatinya dibersihin daripada dengki dan lain sebagainya sebelum tidur. Daripada tidur. Itu dipakai semua. Gimana saya mau ngedeket, katanya dia. Itu ilmu. Makanya setan ya lebih seneng kita nggak punya ilmu. Ya kan? Apakah ilmu agama yang gimana sih, Beb? Nggak harus jadi santri, yang penting antum tahu ibadah antum bener, sholat 5 waktunya bener, ya kan? Kemudian zakat puasanya bener, haji kalau antum mampu dilakukannya dengan bener, ya kan? Itulah. Ajib. Seperti itu. Insyaallah. Ana juga waktu dulu, waktu awal ke Tarim tuh niatnya cuma 3 bulan. Masya Allah. Cuma 3 bulan. Bas, udah pulang. 3 bulan pulang. Lama-kelamaan Betah kayaknya kurang deh, harus belajar ini deh. Selesai satu lagi, nggak harus belajar. Terus sampai nggak pulang-pulang, sampai ditelepon disuruh pulang baru kita pulang. Sampai mungkin hampir 2 tahun tadi. Karena kehidupan di sana lebih tenang, Beb. Lebih tenang, benar. Jadi ana rasa ya selain itu antum seneng sama ilmu, kayaknya kurang nih harus belajar ini dan lain sebagainya. Di situ kehidupannya lebih tenang. Iya. Benar. Ya, orang-orangnya tenang dan lain sebagainya. Insyaallah. Nah yang ketiga, Beb. Nutrisi kalbu yang ketiga. Nutrisi kalbu yang ketiga itu amal soleh. Amal soleh. Antum kalau habis sholat, sering nggak lihat orang habis sholat itu tarik nafas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Coba antum lihatin deh orang-orang yang sholat kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada kayak tarik nafas dulu, kadang-kadang begini, ya kan? Dan yang mereka rasakan adalah sebuah perasaan yang mereka tahu gitu, ketenangan gitu. Kenapa lagi ngeces? Itu isi gitu. Saat amal soleh itu, orang habis sedekah, bantuin orang. Jadi kayak antum tadi habis jamuana, seneng kan antum kan? Senang. Ya itulah perasaan yang muncul saat kolbunya udah dapat nutrisinya. Jadi dengan amal soleh itu ya. Amal soleh, setiap amal soleh, sedekah, biasanya banyak orang yang sedekah setelah itu kayak lega gitu. Apalagi kalau subhanallah, ya pas ngebantu orang itu seneng dibantuin, itu kayak bahagianya, ya kan? Karena itu adalah sebetulnya itu kebaikan untuk kita sendiri gitu. Saat kita ngebantu orang, saat kita mau bersedekah, saat kita mau melakukan sholat, saat kita mau melakukan puasa dan lain. Kalau antum apalagi puasa udah seharian, kemudian pas minum makan tuh kayak seakan-akan bahagia banget gitu loh. Kenapa? Karena hati antum lagi terisi. Aji. Ngeces gitu loh. Tapi Habib, banyak kok orang yang sholat tapi setelah sholat juga langsung ngibrit gitu. Ya itu sih dari awalannya gitu loh. Awalannya dia nganggap sholat beban. Iya nggak? Iya. Tapi kalau kita nganggap sholat itu adalah hubungan khusus antara kita dengan Allah ya beda. Jadi jadikan sholat itu saat kita masuk dalam sholat itu bahagia gitu loh, bos. Kita lagi dipanggil nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nih gitu loh. Memenuhi panggilan itu seperti itu. Kayak ya kalau orang udah bisa seperti itu, wah tunggu tanggal mainnya udah. Kayak pegawai sama bos. Bosnya nyuruh, pegawaiku kamu kerjakan ini, itu, dan lain sebagainya. Itu si pegawai ngerjakannya dengan kayak berat hati, mukanya cemberut, sumpek, ini, itu. Kira-kira si bos akan ngasih hadiah nggak ke dia? Walaupun kerjanya selesai.
Enggak, karena bosnya ngerasa ih gitu banget jadi pegawaian. Terpaksa banget. Iya, kayak terpaksa kayak Tapi kalau bosnya nyuruh, ayo kamu ini kerjakan ini, siap bos. Wah, dengan hati yang berseri-seri, dengan perasaan semangat yang begitu hebat, ya Allah, bosnya langsung lihat, oh ini anak buahku hebat banget nih. Ya udah deh aku kasih hadiah nih buat penyemangat dia. Oke, Itu 3 nutrisi kolbu yang harusnya dilakukan agar nggak jadi orang yang senggol bacok, dapat musibah langsung sedih, dapat masalah ketakutan, semua itu hilang insya Allah. Masya Allah. Kalau 3 ini kita lakukan apa? Zikir, ilmu, dan yang terakhir amal soleh. Masya Allah. Jazakallah khairan Habib Anis. Masya Allah, itu tadi ikhwan akhwat 3 nutrisi kolbu yang disampaikan oleh Habib Anis. Yang pertama sekali lagi disebutkan tadi adalah zikir, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah amal soleh. Kami akan kembali setelah jeda lagu berikut ini. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain 2 hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Mimbar Rasil bersama saya Isa Alkaf, Ondi dan Yusuf Subangkit di meja operator. Kali ini kita kedatangan Habib Anis bin Umar Assegaf. Tadi sempat sharing-sharing di sesi 1 tentang bagaimana kita memberi nutrisi hati kita agar hati kita ini kaya. Ya, Habib, kalau kita lihat satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, mungkin ikhwan akhwat mungkin sering dengar, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bagaimana penggambaran kamu, bagaimana badan kamu, jasad fisik, penampilan kamu di hadapan manusia, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita dan amal perbuatan kita. Mungkin tadi sangat berkaitan dengan poin ketiga yang antum sampaikan tentang amal baik, bagaimana dia bisa mempengaruhi hati ya. Tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala ini ya, Bib. Gimana kita bisa tahu, Bib, saat hati kita ini sudah kira-kira perlu dibersihkan agar
pandangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bagus, Bib. Sebagai manzor atau sebagai tempat penglihatan Allah yang disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Jadi ciri-ciri apa, Bib? Ketika kita tahu kira-kira nih hati kita udah nggak bisa nih, udah harus dibersihin. Apa ciri-cirinya? Kalau dibilang ciri-ciri susah ya, karena kita harus merasa seperti itu terus. Ya, kita harus merasa bahwa kita ini adalah orang yang butuh selalu obat ataupun nutrisi untuk hati kita gitu. Karena itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita butuh beberapa hal ya. Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa untuk agar kita tahu aib kita. Jadi cara agar kita tahu aib kita, kekurangan kita. Karena apa yang berkaitan dengan hati itu kadang-kadang dirasakan oleh hati. Apa yang dilakukan oleh hati itu biasanya dirasakan oleh hati. Ini orang sombong banget sih. Itu kadang-kadang dari hati ke hati gitu. Iya, benar. Kita bisa ngerasain orang sombong kerasa. Kerasa. Benar. Ini orang kayaknya benci banget sama gue gitu. Kadang-kadang itu kerasa gitu loh. Ya makanya katanya Imam Ghazali, kalau antum pengen tahu aib antum itu butuh 4 hal. Pengen tahu kekurangan bukan hanya hati ya, secara global lah. Itu butuh 4 hal. Yang pertama adalah kita butuh seorang guru. Syekhun Basir. Butuh seorang guru yang betul-betul ya perhatian dengan kita, mengingatkan kita, tahu keadaan kita, karena kalau secara itunya sering berinteraksi lah dengan kita sehingga kita tahu oh ini orang perlu diobatin ininya gitu. Kan dari kita sering kumpul gitu, duduk sama guru itu kan berarti sering kumpul sama guru gitu. Benar. Kadang-kadang gitu kan guru kita tahu nih, oh ini kayaknya anak lagi kayak gini nih. Iya kan? Benar. Itu penting sekali dalam kehidupan. Kalau orang nggak punya guru dalam kehidupannya, bisa pontang-panting sabahlala gitu. Benar. Nggak tahu kesana, nggak tahu sini, bener. Harus ada yang monitoring kita ya. Iya. Monitoring kita itu seorang guru yang pertama, agar kita tahu kekurangan kita. Yang kedua adalah teman kita, sahabat. Teman tapi yang benar-benar lillah wa fillah. Teman karena Allah dan di jalan Allah. Kita kalau lagi salah diingetin, kalau lagi benar dikasih jempol. Diapresiasi ya. Diapresiasi, oh kamu benar banget, dukung dan lain sebagainya. Oh kamu jangan kayak gitu, kamu tuh kayak gini gitu. Itu teman. Susah, Bib, mahal teman begitu. Mahal banget. Kalau udah dapat pegangnya. Kalau Habib udah punya Pak Pra mungkin Iya. yang sedang bersama kita di studio. Alhamdulillah. Insya Allah. Itu Masya Allah sama Muhammad, sahabat yang udah dohir batin. Kalau Anda belum, ya Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Banyak. Banyak pasti. Yang ketiga adalah musuh kita. Orang yang benci sama kita. Justru musuh kita Karena butuh. dia itu betul-betul mengatakan semua yang jelek tentang kita. Oh, ajib. Jadi butuh sebenarnya itu ya? Butuh banget. Karena yang paling jujur dia. Ajib. Ente ini emang kayak gini banget. Ente dengerin aja. Oh iya ya, dia lagi Ngerti kita ya? iya gitu. Dia akan ngasih tahu kita. Oh, dia itu ngasih tahu dengan sejujur-jujurnya. Kadang-kadang temen itu minta maaf ya. Kekurangan kita ditutupin. Iya, benar. Yang belum sahabat itu kan gitu. Kekurangan kita ditutupin, tapi kalau keburukan kita keburukan kita ditutupin, kebaikan kita ya wes. Oh, kamu tuh bagus, kamu tuh bagus, kamu tuh bagus. Padahal naudzubillah min dzalik, seperti yang beberapa diskusi kita tadi, banyak orang bodoh yang dia tadi itu merasa dirinya pintar saat dikasih tahu sama orang lain itu tuh pintar. Iya kan? Benar. Nah, di situ. Jadi kalau musuh kita itu betul-betul jujur udah. Jujur, benar. Jadi kalau sahabat ya pilih-pilih sahabat yang bisa ngingetin. Jadi sahabat yang baik itu yang rewel sebetulnya. Ajib.
yang mau rewel sama kita, kalau kita ngasih, kalau kita baik, hebat banget lo, terus gini. Kalau salah Kalau salah diingetin lo, jangan kayak gitu loh. Ya, makanya kalau udah punya sahabat kayak gitu, jangan baperan. Kalau ente baperan sama sahabat yang gitu, ya nggak dapet ilmunya. Benar. Jangan Oke. dijauhi justru. Jangan dijauhi. Kalau teman-teman yang suka muji-muji aja, itu kadang-kadang banyak bohongnya. Hati-hati. Hati-hati. Nah. Kalau musuh itu banyak jujurnya. Nah, yang keempat yaitu ya kita bisa, yang keempat itu sebetulnya seperti ini. Belajar dari kejelekan yang dilakukan oleh orang lain. Ada satu orang hebat banget, baik banget, hatinya bersih, nggak pernah punya ini. Kemudian kelakuannya juga bagus. Saat ditanya, kenapa sih akhlakmu bagus banget, belajar dari mana kamu ini? Belajar dari orang yang nggak punya adab kan. Belajar dari orang yang nggak punya akhlak. Saya tahu, saya rasakan, saya tuh merasa bahwa ini nih kan saya tadi katakan, iya gitu. Kan tadi apa yang dilakukan hati pasti akan dirasakan oleh hati. Betul. Oke. Kamu ngerasa, ini kerasanya jelek banget kayak gini. Iya. Aku hindari gitu loh. Fulan ini ngelakuin kayaknya kurang pas. Aku nggak mau kayak gitu. Nah seperti itu. Iya. Tapi Bib, kadang-kadang seperti mungkin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah enggak buat matanya buta tapi hatinya menjadi buta. Kita enggak tahu kita itu salah. Itu gimana Bib cara kita menghindari kebutaan itu? Ya, sesuai yang saya katakan tadi itu. Kalau nggak pengen buta ya 4 hal ini harus ada. 4 hal ini harus ada. Ya. Dia minimal kalau nggak 4, 3, kalau nggak 3, 2, kalau nggak 2, 1. Tapi jangan musuh, baik yang banyak. Berarti itu menunjukkan bahwa antum jelek. Jadi gini ya ikhwan, kenapa sih kok Allah Ta'ala pandang kepada hati? Nah itu pertanyaan juga yang harus kayaknya dipertanyakan. Kenapa Allah SWT pandang kepada hati? Karena amal baik itu bisa dilakukan siapa aja loh. Yang nggak bisa dilakukan siapa aja itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Orang tidak akan mungkin meninggalkan kemaksiatan kecuali orang baik, pasti. Tapi orang melakukan kebaikan, siapa aja bisa melakukannya. Orang jelek, orang baik. Gimana sih, Bib? Nah, beda orang sholat, Allahu Akbar, tapi pengen dilihat sama orang. Ini gue ahli sholat nih. Iya kan? Iya benar. Sedekah hebat-hebatan biar dibilang dermawan. Dalam hatinya seperti itu, nggak sesuai dengan yang diingini Allah. Yang diingini Allah adalah engkau saat beramal soleh, mukhlisina lahuddin. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala udah. Di dalam semua totalitas agamamu. Apa yang kau kerjakan itu semuanya mukhlisin. Hanya untuknya Allah. Jalla jalaluhu wa ta'ala. Insyaallah. Jazakallah khair Habib. Nah, jadi seperti itu. Itu yang diingini oleh Allah. Ya kita mudah-mudahan hati kita bersih. Amin. Beb gimana ya namanya orang manusiawi, Beb, makanya ya sampai kapan kita akan bersandar dengan kesalahan? Banyak orang yang ngomong kayak gini, kita kan orang awam. Ya sampai kapan kamu awam? Ya kita kan orang belum belajar. Ya sampai kapan? Benar. Kadang-kadang itu alasan yang tipis. Yang dilakukan oleh orang-orang yang ayo kita bareng-bareng deh. Baik gitu loh, udah nggak mau pakai alasan. Gitu aja. Allah fil qalb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita bersih, diberikan cahaya, mudah-mudahan dijaga hati kita dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tadi apa saja Bib? Teman yang baik. Yang pertama guru. Yang kedua teman yang betul-betul baik. Teman yang baik. Yang ngingetin kita saat yang mengapresiasi kita. Teman yang baik itu gimana sih, Beb? Teman yang baik adalah teman yang mengapresiasi saat kita berbuat baik dan mengingatkan kita saat berbuat jelek. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga musuh. Musuh kadang-kadang, tapi jangan diperbanyak. Jangan diperbanyak musuhnya. Naudzubillah. Kalau bisa sih hidup bersahabat aja, jangan banyak musuh. Nggak enak musuh itu, nggak enak sama sekali. Benar. Buat wajah cemberut. Tapi kalau sahabat, teman, atau minimal kita kenal,
say hello gitu ya. Seneng wajah terus senyum dan sebagainya. Musuh sih jangan. Yang keempat, belajar dari orang yang memiliki karakter yang jelek. Ajib. Ya, tapi belajar bukan untuk diamalkan. Bukan untuk ditiru. Tapi Kita belajar untuk dihindari. Yes. Insyaallah. Dan selalu duduk sama orang-orang soleh, sama orang-orang yang hatinya bersih, itu juga mungkin membersihkan hati kita. Yes. Insyaallah. Jazakallah khair Habib. Jazakallah khairan Habib atas ilmunya, ilmu banyak sekali, mungkin dalam waktu yang singkat ilmunya luar biasa. Alhamdulillah, banyak. minta maaf seada-adanya. Mudah-mudahan Allah. bisa memotivasi kita semua untuk menjadi anak yang baik dan orang yang baik. Amin. Minta maaf kalau ada salah-salah dalam perjamuan Nggak ada. nanti. Masya Mudah-mudahan Allah, Soal Muhammad. bisa silaturahim terus ke sini Habib. Amin. Marhaba kita, Insya pintunya Allah. kebuka. Habib kalau mau lihat kebun apa segala macam silakan Habib. Sallallahu Insya ala Allah, Muhammad. Kecilubur, Sallallahu insya ala Allah. Muhammad. Mudah-mudahan bisa terus terjalin silaturahim. Amin. Habib Amin. Anis Amin. Assegaf Ya di Rabbal Alamin. Cibubur. Amin. Baik ikhwan akhwat sekalian, di sini ada Pak Pram, terima kasih banyak sudah menemani. Kemudian ada Ondi, makasih banyak, dan Kang Yusuf Subangkit di meja operator. Dan saya Isa Alkaf Al Fakir, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.